Usiaku yang sudah menginjak 62 tahun, aku tak pernah menyangka hidupku akan berbelok sedrastis ini. Namaku Sari, seorang wanita biasa dari kota kecil di Jawa Tengah, tepatnya di Purwokerto. Selama lebih dari 50 tahun, aku hidup bersama suamiku, Pak Budi. Rumah kami sederhana, tapi penuh kenyamanan dan kebahagiaan kecil yang kami ciptakan bersama. Namun, ketika Pak Budi pergi untuk selamanya, segalanya berubah. Aku terdiam di rumah yang sunyi, dengan waktu luang yang melimpah tapi entah kenapa malah terasa kurang. Sunyi itu begitu pekat, sampai aku merasa seperti terperangkap di dalamnya. Orang-orang bilang, waktu akan menyembuhkan luka, dan aku akan terbiasa dengan kesendirian. Tapi kenyataannya, hari-hariku terasa seperti lingkaran tanpa ujung. Aku rindu suaranya, langkah kakinya yang mantap di lantai kayu, dan rutinitas paginya yang selalu dimulai dengan membuat kopi hitam pekat. Seberapapun aku berusaha bangkit, rasa kosong itu terus mengikuti, seperti bayangan yang tak bisa kuhindari. Suatu sore, putriku, Indah, datang berkunjung. Dia melihat aku yang murung dan hampir memohon agar aku mengambil seekor anjing. "Mama, punya anjing itu seru, loh. Teman yang setia dan bisa bikin mama nggak kesepian," katanya dengan senyum mengembang. Aku sempat menolak, merasa aku tak butuh hewan peliharaan. Tapi Indah gigih. Akhirnya, aku setuju. Kami pergi ke sebuah penampungan hewan di pinggiran Purwokerto, dan di sana aku bertemu Max, seekor anjing kampung kecil, berwarna coklat dengan bulu yang agak kusut, tapi matanya penuh kehangatan. Max adalah anjing yang ditinggalkan pemiliknya dulu, tapi dia punya sesuatu yang membuatku merasa nyaman. Awalnya, dia cuma seekor anjing biasa, tapi lama-lama Max jadi teman setiaku, penghibur di saat aku meratapi kehilangan. Max punya kepekaan luar biasa. Dia selalu tahu saat aku sedih. Matanya yang hitam pekat menatapku dengan lembut, seolah berkata, "Aku mengerti, Bu." Kadang dia meletakkan kepala di pangkuanku, memberi dukungan tanpa perlu kata-kata. Kehadirannya membawaku pada ketenangan yang sudah lama hilang. Lambat laun, aku mulai bercerita padanya tentang Pak Budi, tentang betapa aku merindukannya. Di saat-saat seperti itu, aku merasa Max lebih mengerti aku daripada manusia manapun. Tapi hubungan kami kemudian berkembang menjadi sesuatu yang tak kusangka. Aku masih ingat malam itu dengan jelas. Aku duduk di sofa, tenggelam dalam pikiran tentang Pak Budi, ketika Max melompat ke pangkuanku dan meletakkan kepalanya di kakiku. Matanya menatapku dalam-dalam, dan aku seketika merasa seolah dia membawa seluruh beban kesedihanku. "Anak baik, Max," bisikku sambil mengelus telinganya. Saat itu aku merasa aku tidak sendirian. Dunia seperti berhenti berputar, rasa sakit mereda, dan kekosongan mulai hilang. Aku belum pernah merasakan ikatan yang sedalam itu dengan seekor hewan, ada sesuatu yang hampir manusiawi di matanya. Aku sadar, Max bukan sekedar hewan peliharaanku, dia menjadi teman dan penyelamatku di jalan kesendirian ini. Setiap pagi aku bangun dan menemukan Max tidur di tempat yang dulu biasa dipakai Pak Budi. Aku tidak merasa risih, malah menantikan momen itu. Kehangatannya membuatku merasa lebih kuat menghadapi hari. Namun bukan hanya kehadirannya yang berubah, perilakunya juga mulai aneh. Matanya menatapku dengan intensitas yang membuatku terkadang merasa tidak nyaman. Awalnya kupikir aku terlalu sensitif, tapi seiring waktu, tatapan itu semakin dalam, seperti dia menunggu sesuatu dariku. Suatu malam yang sunyi, ketika sinar bulan menerobos jendela kamarku, aku selesai minum teh dan hendak tidur. Max masuk seperti biasanya, tapi kali ini dia tidak berbaring di ujung tempat tidur, melainkan duduk di sampingku. Matanya yang cerdas menatapku tanpa berkedip, dan aku merasakan ketegangan aneh. "Max, kamu ngapain?"
Sih? Tanyaku sambil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Dia diam. Tatapannya semakin dalam, dan dadaku terasa dingin. Seperti dia sedang menunggu sesuatu dariku. Jantungku berdetak lebih cepat, dan aku tak bisa mengalihkan pandanganku. Rasanya konyol, aku bilang pada diriku sendiri, dia cuma anjing. Tapi malam itu aku mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih di balik tatapan itu? Setelah malam itu, Max jadi semakin dekat. Dia mengikuti kemanapun aku pergi, menempel saat aku duduk di sofa. Hubungan kami jadi lebih intens, bahkan melebihi batas yang kuduga. Tapi semakin aku habiskan waktu dengannya, semakin aku merasa tergantung padanya. Suatu malam, aku terbangun dan melihat Max tidur di sampingku, wajahnya begitu dekat sampai aku bisa merasakan napasnya. Seharusnya aku takut, tapi aku malah merasa hangat. Saat ku genggam bulunya, dia mendekat lebih lagi. Dalam setengah sadar dan rentan, aku sadar hubungan kami sudah melewati batas persahabatan. Kesadaran itu menakutkan. Aku tahu aku harus berhenti. Aku harus akui kenyataan bahwa ini tidak sehat. Tapi, meski takut, aku tak bisa berhenti. Aku mencari di Max apa yang seharusnya kudapatkan dari manusia, dari keluarga, dari teman. Dia menjadi segalanya bagiku. Akhirnya aku tahu, ini tidak bisa berlanjut. Aku harus memutuskan hubungan ini dan memperbaiki hubunganku dengan orang yang mencintaiku. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Indah dan cucu-cucuku, mempererat tali keluarga dan mencari penghiburan yang tidak bergantung pada Max. Tentu saja, aku masih mencintainya. Dia sahabat setiaku, tapi aku sadar aku tak bisa membiarkan dia mengisi kekosongan yang hanya bisa diisi oleh manusia. Masa menjauh dari Max berat. Kesepian kadang datang lagi dan aku tergoda untuk kembali pada kehangatannya. Tapi aku harus kuat. Aku selalu ingat, aku harus mencari dukungan dari manusia. Suatu hari Indah menyadari perubahan dalam diriku. Saat aku berkunjung untuk minum teh di rumahnya, suaranya hangat dan penuh perhatian. Aku tahu dia senang melihat aku berusaha memperbaiki hubungan. Ada sedikit kekhawatiran di suaranya. Aku mengaku padanya bahwa aku takut kesepian, tapi aku belum berani menceritakan sepenuhnya bagaimana aku jadi tergantung pada Max. Indah tersenyum dan berkata, "Mama, kita selalu ada untuk Mama." Kata-kata itu jadi penghiburan terbesarku. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang aneh tentang Max. Sesuatu yang belum aku mengerti sepenuhnya. Hari-hariku mulai berubah semenjak Max hadir. Aku ingat betul, pakaian yang kupakai saat pertama kali membawanya pulang dari penampungan, baju batik lurik yang simpel, rok plisket panjang warna coklat muda, dan sepatu sandal kulit yang sudah mulai usang. Aku ingin tampil biasa saja, tapi tetap nyaman. Max duduk di sebelahku di mobil, dengan lidah menjulur dan ekor bergoyang, seperti anak kecil yang sedang merasa senang dapat hadiah baru. Di rumah, aku menyiapkan tempat tidur kecil untuk Max di pojok ruang tamu. Sebuah kasur busa yang kupasangkan selimut warna merah marun. Aku sengaja letakkan dekat jendela agar dia bisa melihat keluar dan merasakan angin sepau-sepau dari halaman belakang. Max tampak nyaman, dan aku merasa ada kehidupan baru yang masuk ke dalam rumah yang selama ini sunyi. Malam itu, aku duduk di sofa dengan piyama sutra berwarna ungu gelap, rambutku yang mulai beruban kusanggu longgar, dan kalung mutiara kecil yang selalu kuanggap keberuntungan. Max tidur di pangkuanku, dan aku mulai bercerita padanya tentang kenangan bersama Pak Budi. Suaraku bergetar, tapi Max tetap diam, seolah benar-benar mendengarkan. "Aku rindu sekali, Max." Suaranya, tawanya, bahkan cara dia berjalan pelan-pelan di pagi hari sambil membawa koran, aku berhenti sejenak,
menatap matanya yang lembut. Tapi aku juga takut, Max. Takut terjebak dalam kesedihan ini selamanya. Max mengangkat kepala, menatapku dengan penuh pengertian. Aku tertawa kecil. Kalau kamu bisa bicara, aku yakin kamu bakal bilang, Bu, jangan lebay dong. Suaraku mulai ringan, dan aku merasa beban sedikit berkurang. Hari-hari berlalu, dan Max semakin menjadi bagian dari hidupku. Setiap pagi, aku membuka jendela kamar tidur dan Max sudah menunggu di luar. Dia berlari kecil mengelilingi halaman, lalu kembali ke sampingku saat aku sarapan. Aku biasanya mengenakan blus katun putih dengan motif bunga-bunga kecil, dipadukan dengan celana panjang hitam yang nyaman untuk bergerak. Max selalu membuatku tersenyum, terutama saat dia berusaha mengejar kupu-kupu yang hinggap di bunga kamboja depan rumah, seperti anak kecil yang tak pernah lelah bermain. Tapi ada sesuatu yang aneh mulai kurasakan. Kadang Max menatapku dengan intensitas yang membuat bulu kuduk berdiri. Matanya seolah menyimpan rahasia, dan ada saat-saat dia berdiri di depan pintu kamar, menunggu tanpa alasan jelas. Aku mencoba mengabaikannya, bilang pada diri sendiri bahwa aku cuma terlalu sensitif. Tapi malam-malam tertentu, saat aku terjaga sendirian, aku merasa ada sesuatu yang lain di balik tatapan Max, sesuatu yang sulit kujelaskan. Suatu malam, aku bermimpi aneh. Dalam mimpiku, Max berdiri di tengah halaman rumah kami yang diterangi cahaya bulan purnama. Dia berubah menjadi sosok manusia, mengenakan baju batik hitam dengan sarung merah dan ikat kepala lurik. Matanya yang biasanya lembut berubah menjadi tajam dan penuh misteri. Dia memanggil namaku dengan suara serak. Sari, jangan tinggalkan aku. Aku terbangun dengan napas tersengal dan jantung berdebar kencang. Tanganku genggam dada, mencoba menenangkan diri. Ini cuma mimpi, bisikku, tapi perasaan aneh itu tetap melekat. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional di Purwokerto, mencari sesuatu untuk mengalihkan pikiran. Aku mengenakan kebaya encim biru muda yang sudah kusuka, dengan kain batik parang coklat yang membalut pinggangku, dan sandal selop kulit hitam yang membuat kakiku terasa nyaman. Di pasar, aku bertemu dengan Bu Rini, tetangga yang juga janda dan sering kutemui saat belanja sayur. Bu Sari, kamu kelihatan cerah hari ini, katanya sambil tersenyum ramah. Aku membalas dengan senyum tipis. Iya, Bu. Cuma ingin keluar rumah sebentar, biar nggak terus-terusan mikir. Kami ngobrol sebentar tentang hal-hal ringan, lalu aku membeli beberapa sayuran dan buah segar. Saat berjalan pulang, aku merasa ringan, seperti beban di dadaku sedikit terangkat. Tapi di balik itu, aku tahu ada sesuatu yang menunggu untuk aku hadapi bersama Max. Sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan biasa. Malamnya, saat aku duduk menonton televisi dengan piyama sutra ungu favoritku, Max datang dan duduk di sebelahku. Dia menatapku dengan pandangan yang sulit aku jelaskan, penuh arti dan rahasia. Aku merasakan hawa dingin menyelinap ke dalam tubuhku, tapi juga ada kehangatan aneh yang membuatku ragu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Max? Kenapa matanya kadang seperti menyimpan dunia lain? Dan apa arti mimpi anehku itu? Aku tahu, jawabannya belum akan aku dapatkan malam ini, tapi sesuatu di dalam hatiku berbisik bahwa cerita ini baru saja dimulai. Malam itu, aku duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat dari gelas kaca berukir, mengenakan daster batik motif parang berwarna merah marun yang lembut menyentuh kulitku. Angin malam yang sejuk menerpa lembut, membawa aroma melati dari taman kecil di depan rumah. Max duduk di sebelahku, ekornya bergoyang pelan, matanya menatap bintang-bintang di langit. Tapi tatapannya tiba-tiba beralih padaku, penuh intensitas yang membuat bulu kuduku berdiri.
Aku tersenyum getir, berbisik, Max, kamu ini anjing apa detektif? Kok matamu kayak lagi baca pikiranku? Dia hanya mengangkat kepala dan menempelkan kepalanya ke lututku. Aku mengelus bulunya yang kasar tapi hangat, mencoba menenangkan diri. Namun, perasaan aneh itu terus menggerogoti pikiranku. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi Pak Haris, seorang dukun kampung yang juga dikenal sebagai penasehat spiritual bagi warga Purwokerto. Aku mengenakan kebaya encim krem dengan selendang batik warna coklat, mengenakan sandal selop kulit yang sudah mulai lusuh. Aku merasa ini langkah nekat, tapi hatiku mendesak untuk mencari jawaban. Pak Haris menyambutku di rumah kayunya yang sederhana dengan senyum ramah. Dia mengenakan baju koko putih lusuh dan sarung tenun, rambutnya sudah memutih dan matanya penuh bijaksana. Setelah aku menceritakan tentang Max dan mimpi anehku, dia menghela napas panjang lalu berkata, "Sari, terkadang ikatan antara manusia dan hewan bisa melewati batas dunia yang biasa. Kamu harus hati-hati." Aku mengernyit bingung. Maksud Pak Haris bagaimana? Dia menatapku dalam-dalam, ada yang namanya roh pelindung, tapi juga bisa jadi kutukan jika tidak dijaga dengan benar. Anjing itu bisa jadi lebih dari sekadar hewan peliharaan. Apakah kamu merasakan sesuatu yang berbeda? Aku mengangguk pelan, iya, matanya kadang seperti menyimpan rahasia. Bahkan malam ini aku bermimpi Max berubah jadi manusia. Pak Haris tersenyum samar, itulah yang harus kamu waspadai. Kadang roh yang tinggal dalam hewan bisa mengikat hati manusia, membawa kebaikan tapi juga bahaya. Kamu harus menjaga batas, Sari. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Malam itu, aku tidur dengan piyama sutra ungu favoritku, tapi mataku sulit terpejam. Max tidur di sampingku, dan aku merasa ada getaran aneh di udara. Aku menggenggam tangannya, maaf, maksudku, aku mengelus bulunya, dan berbisik, Max, kamu harus jaga diri ya. Aku nggak mau kehilangan kamu, tapi aku juga takut kalau kamu bukan cuma anjing biasa. Entah kenapa, aku merasa seperti sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari diriku dan Max. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Dan di balik kehangatan bulunya, aku mulai menyadari bahwa ada rahasia gelap yang tersembunyi di balik tatapan anjing kesayanganku itu. Suatu pagi yang cerah di Purwokerto, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Sinar matahari hangat menyelinap lewat jendela kamar, menari-nari di atas selimut batik warna coklat keemasan yang kupakai semalam. Aku mengenakan kemeja katun putih lengan panjang yang sedikit kebesaran, dipadukan dengan celana panjang hitam yang nyaman. Rambutku kulilit longgar, memperlihatkan beberapa helai uban yang mulai muncul. Max sudah menunggu di depan pintu kamar, ekornya berayun pelan, seolah mengerti ada sesuatu yang berbeda hari ini. Saat aku turun ke ruang tamu, aroma kopi tubruk dari dapur sudah memenuhi udara. Namun, suasana hati masih berat. Aku duduk di kursi rotan, memandangi Max yang tidur di pojok, matanya sesekali menatapku dengan intensitas yang tak bisa kujelaskan. Ada sesuatu yang mengganjal di dadaku, seperti ada pesan yang ingin disampaikan tapi terbungkam. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk pelan. Aku berdiri dan membuka pintu, dan di sana berdiri seorang pria paruh baya dengan wajah ramah, mengenakan baju batik lengan pendek dan celana kain hitam. "Selamat pagi, Bu Sari. Nama saya Pak Arman, tetangga baru di sebelah rumah," katanya sambil tersenyum. Aku membalas senyum, merasa sedikit lega ada wajah baru yang ramah. Pak Arman masuk dan duduk di ruang tamu, sambil mengamati Max yang duduk tak jauh dari kami. "Anjing yang bagus, Bu." "Namanya Max, ya." Aku mengangguk pelan. "Dia teman setiaku sekarang." Obrolan kami mengalir ringan, tentang lingkungan, cuaca,
dan kehidupan di Purwokerto. Tapi aku merasakan ada sesuatu yang aneh saat Max tiba-tiba berdiri dan menatap Pak Arman dengan tatapan tajam, seperti mengenalinya. Aku tersenyum gugup, kayaknya Max nggak terlalu suka sama Pak Arman ya. Pak Arman tertawa kecil. Mungkin dia bisa merasakan sesuatu yang kita nggak tahu. Kata-katanya membuatku terdiam sejenak. Siang harinya, aku keluar rumah mengenakan blus katun hijau muda dan rok batik panjang, berjalan ke warung kopi dekat alun-alun. Max mengikuti dari belakang dengan langkah santai. Saat aku duduk, tiba-tiba Max berlari ke pojok warung dan menggonggong pelan ke arah seorang pria yang duduk sendiri. Aku mengamati pria itu dengan seksama, wajahnya familiar, tapi aku tak bisa mengingat dari mana. Setelah beberapa detik, Max kembali ke sampingku, menatapku dengan mata penuh arti. Max, kamu ini anjing apa detektif sih? Kok bisa tahu orang aneh? Aku bergurau, tapi rasa penasaran terus menggerogoti. Malamnya, aku kembali teringat kata-kata Pak Haris tentang roh pelindung dan bahaya yang mungkin mengintai. Aku mulai merasa bahwa Max bukan sekedar anjing biasa, dan ada sesuatu yang sedang terjadi di sekelilingku, sesuatu yang berhubungan dengan pria misterius yang diamati Max tadi. Ketika aku menatap Max yang tidur di ujung tempat tidur, aku bertanya dalam hati, Max, apa kamu benar-benar teman yang bisa aku percaya? Atau ada rahasia lain yang kamu sembunyikan dariku? Suara angin malam berdesir di luar jendela, membawa bisikan misteri yang belum terpecahkan. Aku tahu, hari-hari berikutnya akan membawa petualangan yang lebih dalam dan mungkin berbahaya. Tapi aku siap, karena aku tak ingin lagi terjebak dalam kesendirian yang membelenggu. Dan di balik tatapan Max yang tak pernah lepas dariku, aku merasakan janji akan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu, aku berdiri di depan cermin besar di ruang tamu, mengenakan kebaya modern warna burgundi yang membalut tubuhku dengan anggun, dipadukan dengan kain batik tulis motif mega mendung yang melambai lembut saat aku bergerak. Sepatu hak rendah berwarna coklat tua melengkapi penampilanku, dan kalung emas kecil berhiaskan batu akik merah melingkar di leher, memberikan kesan elegan sekaligus sederhana. Rambutku yang sedikit memutih kusanggul rapi, memperlihatkan aura seorang wanita yang kuat tapi tetap rapuh di dalamnya. Max duduk di sampingku, matanya berkilau di bawah cahaya lampu kristal yang menggantung anggun di langit-langit. Tatapannya kali ini berbeda, lebih dalam, lebih penuh rahasia. Aku merasakan getaran aneh di dadaku, seperti ada sesuatu yang hendak terungkap malam ini. Suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Aku membuka dengan hati-hati dan melihat Indah, putriku, berdiri dengan wajah cemas. Dia mengenakan blus krem dan rok hitam sederhana, rambutnya tergerai rapi. Mama, aku dengar ada orang aneh berkeliaran di sekitar rumah, katanya dengan nada serius. Aku mengangguk, aku juga merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Kami duduk bersama di ruang tamu, dan aku menceritakan tentang tatapan Max yang semakin intens dan pertemuannya dengan pria misterius di warung kopi. Indah mengerutkan dahi. Mama, kamu yakin Max aman? Jangan-jangan ada yang ingin mengambilnya. Tiba-tiba, Max berdiri dan melenguh pelan, menatap ke arah jendela dengan fokus. Aku mengikuti pandangannya dan melihat bayangan samar seseorang berdiri di luar, tersembunyi di balik pepohonan bambu yang bergoyang tertiup angin malam. Jantungku berdegup kencang, dan aku merasa bulu kuduku meremang. Apa itu? Bisikku pelan. Indah segera berlari ke pintu dan menyalakan lampu teras, tapi bayangan itu sudah hilang. Kami berdua berdiri di sana, terpaku, merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Malam itu, aku tidur dengan Max di sampingku, tapi mataku sulit terpejam. Bisikan-bisikan misterius terus bergema di telingaku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah Max benar-benar pelindungku,
Atau justru membawa bahaya tak terduga? Keesokan paginya, aku mengenakan baju kurung warna biru laut dan celana panjang hitam, mencoba mengalihkan pikiran dengan berjalan ke pasar tradisional. Namun, bayangan malam sebelumnya terus menghantui. Di tengah keramaian pasar, Max tiba-tiba berhenti dan menatap seorang pria yang berdiri di ujung gang. Pria itu mengenakan jaket kulit tua dan topi fedora, wajahnya tertutup bayang-bayang. Aku merasakan hawa dingin menyusup ke tulang, dan Max menggeram pelan. Max, tidak usah ribut. Aku mencoba menenangkan, namun naluri mengatakan ada sesuatu yang salah. Saat mata kami bertemu pria itu, sebuah senyum tipis muncul di bibirnya, penuh arti dan misteri. Aku merasakan detak jantungku semakin cepat, dan tahu bahwa petualangan yang lebih gelap dan berbahaya baru saja dimulai. Apa yang pria itu inginkan? Apakah ada hubungan dengan Max? Dan bisakah aku menjaga diriku dan Max dari ancaman yang mulai mengintai? Malam semakin pekat, dan rahasia mulai menguap perlahan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, aku duduk di sudut kamar tidur yang remang, mengenakan gamis sutra warna ungu tua yang membalut tubuhku dengan lembut, memperlihatkan lekuk halus tanpa berlebihan. Sepatu selop berwarna hitam teronggok di dekat pintu, dan kalung emas kecil yang selalu kupakai berkilauan diterpa cahaya lampu meja. Rambutku tergerai panjang, sedikit berantakan karena angin malam yang masuk lewat jendela yang terbuka. Max tidur di ujung tempat tidur, tapi matanya terbuka, menatap ke arah pintu dengan waspada. Aku bisa merasakan ketegangan yang sama dalam diri kami berdua. Beberapa jam sebelumnya, pria bertopeng fedora yang kukenal samar di pasar tadi ternyata muncul lagi, kali ini di halaman belakang rumah. Aku mendengar suara langkah pelan di luar, dan Max segera berdiri, menggeram halus. Aku beringsut ke samping, berusaha tidak membuat suara. Dengan napas tertahan, aku mengintip lewat celah tirai dan melihat sosok itu berdiri di antara bayang-bayang pohon mangga. Max, jangan sampai dia masuk, bisikku pelan, tangan mulai gemetar. Tiba-tiba, pintu belakang berderit terbuka perlahan, dan sosok itu melangkah masuk dengan langkah ringan tapi pasti. Aku merasa detak jantungku seperti mau meledak. Max langsung berdiri di depan pintu, menggonggong dan menyala keras, tapi pria itu hanya tersenyum dingin. Kau tahu, Bu Sari, suaranya serak tapi penuh kendali, aku sudah lama mengamati kalian. Max bukan anjing biasa, dan aku punya alasan untuk membawanya pergi. Aku menggenggam kain gamisku erat-erat, mencoba menguatkan diri. Kenapa kau ingin Max? Apa yang kau inginkan darinya? Pria itu melangkah lebih dekat, matanya menyorot tajam. Max membawa rahasia yang tidak seharusnya diketahui orang biasa. Dia adalah penjaga warisan lama, dan aku harus mengambilnya kembali. Aku merasa seperti terjebak dalam cerita yang tak pernah kubayangkan. Max mendesak untuk maju, bulunya berdiri, tapi aku menahannya dengan suara gemetar, kau tidak akan membawanya pergi tanpa aku tahu alasannya. Pria itu tertawa kecil, lalu melangkah mundur ke bayang-bayang, kita akan bertemu lagi, Bu Sari. Jangan coba-coba menghalangiku. Dia menghilang dalam gelap, meninggalkan kami berdua dengan detak jantung yang masih bergema. Aku menatap Max yang kini duduk kembali, matanya penuh ketegangan tapi juga kepercayaan. Malam itu, aku menyadari bahwa hidupku telah berubah menjadi permainan berbahaya antara dunia nyata dan misteri yang tak terlihat. Max bukan hanya sahabat, tapi kunci dari sesuatu yang lebih besar dan berbahaya. Dan aku harus siap menghadapi semuanya, atau kehilangan segalanya. Pagi berikutnya, aku keluar rumah dengan langkah berat, mengenakan blus chiffon berwarna krem yang lembut menempel di kulit, dipadukan dengan rok batik tulis warna coklat tua yang tergerai sampai mata kaki.
Sepatu sandal tali warna coklat muda melengkapi penampilanku yang sederhana tapi rapi. Rambutku kugulung longgar ke belakang, memperlihatkan kalung emas kecil yang selalu menemani hari-hariku. Max mengikuti dari belakang, ekornya bergoyang perlahan, seolah mengerti bahwa hari ini aku butuh kekuatan lebih. Aku memutuskan untuk menemui Pak Haris sekali lagi, berharap mendapatkan petunjuk yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di rumah kayunya yang sederhana, Pak Haris menyambutku dengan senyum penuh kebijaksanaan, mengenakan baju koko warna putih dan sarung tenun. Setelah aku menceritakan kejadian malam sebelumnya, matanya menjadi serius. Sari, kau telah memasuki dunia yang penuh rahasia dan bahaya. Max bukan hanya anjing biasa, dia adalah penjaga warisan kuno yang harus dilindungi. Aku mengerutkan dahi. Warisan apa, Pak Haris? Dan siapa pria itu yang mencoba mengambil Max? Pak Haris menghela napas panjang. Ada legenda lama di Purwokerto tentang makhluk penjaga yang bisa berubah bentuk, dan Max adalah salah satunya. Pria itu mungkin bagian dari kelompok yang ingin menguasai warisan itu untuk kekuasaan. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya yang penuh misteri. Apa yang harus aku lakukan? Pak Haris menatapku dengan tajam. Kau harus menjaga Max dengan segenap hatimu, dan jangan percayai orang asing. Aku akan memberimu jimat pelindung yang bisa membantu melindungi kalian berdua. Setelah menerima jimat kecil dari Pak Haris, aku merasa sedikit lega, tapi juga semakin sadar bahwa tantangan di depan sangat berat. Max duduk di sampingku, seolah tahu bahwa kami harus bersatu menghadapi bahaya yang mengintai. Dalam perjalanan pulang, aku menyadari betapa aku sudah bergantung pada Max, bukan hanya sebagai teman, tapi juga pelindung dan bagian dari hidupku yang tak terpisahkan. Namun, aku juga sadar bahwa ikatan ini membawa risiko besar. Malam hari, aku mengenakan gaun tidur sutra warna merah marun yang membelai kulit dengan lembut, duduk di samping Max yang tidur di pangkuanku. Aku berbisik pelan, Max, kita harus kuat. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Namun, di balik keteguhan itu, aku tahu ada rahasia yang masih tersembunyi. Dan pria bertopeng itu belum mengakhiri permainan ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah aku dan Max bisa bertahan dari ancaman yang semakin nyata? Jawabannya mungkin tersembunyi dalam kegelapan malam yang semakin pekat. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, membasahi atap rumah kayu sederhana tempat aku tinggal. Aku duduk di dekat jendela, mengenakan sweater rajut warna abu-abu muda yang lembut dan celana panjang hitam, sambil memandangi tetesan air yang menari di kaca. Max berbaring di karpet bulu, matanya setengah terpejam namun tetap waspada, sesekali menatap ke arah pintu keluar seolah menunggu sesuatu. Suasana menjadi sunyi, hanya suara hujan dan detak jantungku yang terasa kencang. Aku merasa semakin terperangkap dalam misteri yang mengelilingi Max dan diriku. Dalam hati, aku bertanya-tanya apakah aku sudah siap menghadapi apapun yang akan datang. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk dengan keras. Aku meloncat berdiri, mengenakan rok panjang batik warna coklat gelap dan blus katun putih, serta sandal kulit sederhana. Dengan hati-hati, aku membuka pintu dan melihat seorang wanita muda berdiri di sana, basah kuyup oleh hujan, mengenakan jaket hitam dan celana jeans sobek. Maaf mengganggu, Bu Sari, katanya dengan suara lembut tapi tegas. Nama saya Rina. Saya datang karena saya tahu tentang Max dan apa yang sedang terjadi. Aku terkejut, kamu tahu tentang Max? Dari mana? Rina menghela napas panjang, saya bagian dari kelompok yang selama ini mencoba melindungi warisan itu. Pria bertopeng yang kamu lihat malam-malam lalu adalah musuh kami, dan dia berusaha mengambil Max untuk tujuan jahat. Aku merasa campur aduk, takut, bingung.
tapi juga sedikit lega mengetahui ada yang bisa dipercaya. Apa yang harus aku lakukan? Rina masuk dan duduk di sofa, sambil mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi kalung dengan liontin berukir simbol kuno. Ini akan membantu melindungi Max dan kamu. Tapi yang terpenting, kamu harus tetap waspada dan jangan pernah menyerah. Malam itu, aku dan Rina berbicara panjang tentang rahasia yang selama ini tersembunyi. Aku merasa seperti terjun ke dunia yang jauh dari kehidupan sehari-hariku di Purwokerto, penuh bahaya dan keajaiban. Max, yang biasanya pendiam, tiba-tiba berdiri dan menyalak pelan ke arah jendela yang tertutup. Aku melihat bayangan samar di luar, bukan hanya pria bertopeng itu, tapi juga sesuatu yang lebih gelap dan menakutkan. Rina menatapku serius, ini belum berakhir, Bu Sari. Bahkan baru saja dimulai. Aku menggenggam tangan Max erat-erat, merasakan kehangatan bulunya yang memberi kekuatan. Dalam hati aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan melindungi Max dan mengungkap misteri ini sampai tuntas. Namun, di balik semua itu, rahasia terbesar masih tersembunyi di balik mata hitam Max yang penuh teka-teki. Pagi yang dingin menyambutku dengan kabut tipis yang menyelimuti jalanan Purwokerto. Aku mengenakan mantel wol warna hijau tua yang membalut tubuhku dengan hangat, dipadukan dengan celana panjang hitam dan sepatu boots kulit coklat. Rambutku kukuncir sederhana, dan kalung berliontin kuno yang diberikan Rina tergantung di leherku, memberikan rasa aman yang aneh namun menenangkan. Max berjalan di sampingku dengan langkah mantap, matanya waspada mengamati sekeliling. Hari ini, aku merasa ada sesuatu yang harus kulakukan, sesuatu yang selama ini kupendam dalam hati. Kami menuju sebuah rumah tua di pinggiran kota, tempat Pak Haris biasa memberi petunjuk dan menjaga warisan leluhur. Rumah itu terlihat usang, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan jendela berdebu, tapi ada aura mistis yang tak bisa kuabaikan. Di dalam, Pak Haris menyambut kami dengan senyum hangat dan mata yang penuh kebijaksanaan. Aku menceritakan semua yang terjadi, termasuk kedatangan Rina dan ancaman pria bertopeng. Pak Haris mengangguk pelan dan berkata, "Sari, saatnya kau harus tahu kebenaran tentang Max dan warisan yang dia bawa." Dengan hati-hati, Pak Haris membuka sebuah kotak kayu kecil dan mengeluarkan gulungan kertas kuno berisi tulisan dan gambar simbol-simbol misterius. Max adalah penjaga roh leluhur kami, yang ditugaskan untuk melindungi keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Pria bertopeng itu adalah pemburu roh yang ingin menguasai kekuatan tersebut. Aku menatap Max yang duduk di sampingku, bulunya berkilau di bawah sinar lampu temaram. Apa yang harus aku lakukan, Pak Haris? Pak Haris tersenyum penuh harap. Kau harus belajar untuk berkomunikasi dengannya lebih dalam, memahami bahasa hatinya. Hanya dengan itu, kau bisa melindunginya dan menjaga warisan ini. Hari-hari berikutnya, aku mulai berlatih meditasi dan belajar membaca bahasa tubuh Max dengan bantuan Pak Haris dan Rina. Hubungan kami semakin dalam, seolah kami berbicara tanpa kata-kata. Namun, ancaman semakin nyata. Malam-malam penuh ketegangan dan bayangan gelap yang mengintai. Suatu malam, Max menggonggong keras, membangunkanku dari tidur lelap. Aku melihat sosok pria bertopeng berdiri di halaman, menatap kami dengan tatapan dingin. Aku tahu, pertarungan kami belum selesai. Bahkan, ini baru permulaan. Dengan tekad membara, aku memegang tangan Max erat-erat dan berbisik, "Kita akan hadapi semuanya bersama, Max. Jangan takut." Namun, di balik keberanian itu, aku sadar ada rahasia lain yang tersembunyi, rahasia yang bisa mengubah segalanya, bahkan mengancam nyawaku sendiri. Malam itu, angin berhembus kencang membawa aroma hujan yang belum turun. Aku berdiri di halaman rumah, mengenakan kebaya modern warna merah marun yang membungkus tubuhku dengan anggun, dipadukan dengan kain batik tulis motif kaung yang melilit pinggangku. Sepatu hak rendah coklat tua melengkapi penampilanku yang sederhana namun memikat.
Rambutku tergerai lepas, ditiup pelan oleh hembusan angin malam. Di sampingku, Max berdiri tegap, bulunya yang coklat kemerahan berkilau diterpa cahaya rembulan. Suasana tegang menyelimuti udara. Pria bertopeng itu muncul dari balik bayang-bayang, langkahnya mantap menuju kami. Matanya yang tersembunyi di balik topeng seolah menembus ke dalam jiwa. Aku menggenggam tangan Max erat, merasakan detak jantungnya yang kuat menyatu dengan milikku. Tadi aku pikir ini hanya tentang menjaga seekor anjing, bisikku pelan, tapi ternyata lebih dari itu. Ini tentang hidup dan kematian, tentang warisan yang tak boleh hilang. Pria itu berhenti beberapa langkah dari kami, suaranya dingin dan penuh ancaman. Sari, kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Warisan itu milik mereka yang berani mengambilnya. Max menggeram, bulunya berdiri, dan aku merasa hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh. Namun aku tak mundur. Dengan suara tegas, aku berkata, Max dan aku akan melindungi warisan ini sampai titik darah penghabisan. Tiba-tiba, Max melompat maju, dan di saat yang sama, aku merasakan kekuatan aneh mengalir dari liontin di leherku. Cahaya lembut memancar, mengelilingi kami berdua, membuat pria bertopeng itu mundur selangkah. Aku tahu, ini bukan sekadar sihir, tapi ikatan jiwa antara aku dan Max. Pertarungan batin dan fisik pun dimulai. Aku dan Max bersatu melawan bayangan gelap yang berusaha merenggut segalanya. Dalam keganasan malam itu, aku merasakan kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya, kekuatan yang lahir dari cinta, kehilangan, dan keberanian. Ketika fajar mulai menyingsing, pria bertopeng itu lenyap bersama angin pagi, meninggalkan kami dalam keheningan yang damai. Aku memeluk Max erat, air mata mengalir di pipiku. Kita berhasil, Max. Kita masih bersama. Namun, saat aku menatap matanya yang dalam, aku melihat kilatan rahasia yang belum terpecahkan. Sebuah misteri baru yang menunggu untuk diungkap. Dan aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Dalam keheningan pagi, aku berbisik, Max, apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku? Apa yang masih kau pendam di dalam hatimu? Dan di sanalah, di bawah sinar mentari pertama, kisah kami berlanjut, menuju babak baru yang penuh teka-teki dan janji akan rahasia yang lebih dalam dari yang pernah kubayangkan.